dia konsentrasi beberapa poin yang akan saya jabarkan nanti. Tapi poin penting dari situ diantaranya adalah bahwa tim hukum yang membela saya ini bukan seluruhnya dari Pradi Bersatu. Ya Pak Lecu ya? Bukan. Memang dipimpin oleh Pak Lecumanan selaku Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu DPN atas perintah dari Bapak Ketua Umum dan Pak Sekjen. Tetapi yang gabung ini beragam Pak, adik-adik semua. Ada dari peradinya Bang Oto, ada dari peradinya Bang Junifer, Pak Luhur, Bang Haribuan maksud saya, dan juga ada dari Kadin. Dan masing-masing organisasi advokat ini memiliki dewan kehormatan. Begitu ya. Jadi fleksibel ini. Nah, jadi bagaimana itu? Nah, seperti apa? Lalu di JPU tadi jawabannya ada kaitannya dengan laporan Bintomawi Sumoro. Ada dua jawaban yang disampaikan oleh eksepsi kami. Nah, itu yang paham itu Rahmat. Silakan. Saudara Rahmat. Baik, saya pikir sebelum saya masuk ke materi yang disampaikan Pak Rasman tadi, ada satu tanggapan terhadap dalil pembuka yang disampaikan oleh jaksa tadi. Saya mencatat ini dan tadi pernyataannya adalah bahwa di dalam tanggapan jaksa menyampaikan atau menuduh dalil yang kami sampaikan pada eksepsi adalah dalil yang sesat dan membalikan fakta yang dirangkai dengan kata-kata indah. Ini saya terkaget ketika mendengar itu. Saya harus klarifikasi bahwa Pak Jaksa, saya yakin dan percaya apa yang kami tuangkan di dalam eksepsi itu semuanya berdasarkan fakta, berdasarkan data, dan berdasarkan menurut hukum. Tidak ada satu kata pun itu yang kami tambah-tambahin. Karena memang faktanya semenjak kejadian ini pada tahun 2022 sampai dengan proses penanganan perkara ini itu sesuai dengan apa yang kami dalilkan di dalam eksepsi kami. Tidak ada yang kami tambah-tambahkan. Terkait dengan laporan Iklima, aduan Iklima ke Bareskrim itu nyata adanya dan ada tanda terimanya. Terkait dengan laporan polisi Bintomawi Sumoro itu juga nyata adanya. Tidak ada yang kami tambah-tambahkan sedikit pun. Pak Rasman ketika mengupload atau menyampaikan pada preskon itu berdasarkan kondisi kalau dalam azas hukum dikenal sebagai felicity condition. Artinya ada azas kepatutan. Seseorang itu memang diperbolehkan untuk berbicara mewakili kliennya gitu. Artinya ini perbuatan yang tidak dituntut oleh pidana, tidak dapat dituntut oleh pidana. Nah, kemudian terkait dengan eksepsi tindak pidana sedang tergantung atau subsudis. Nah, ini sebenarnya saya harus menolak apa tadi tanggapan jaksa. Sayang kami tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan lebih lanjut. Tapi saya pikir ini harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan ini harus diluruskan. Terkait dengan eksepsi subjudis ini, tadi jaksa menyatakan bahwa perihal ini bukan kewenangan jaksa dan juga bukan kewenangan hakim, tetapi ada pada kewenangan polisi. Dan kemudian terkait dengan subjudis ini masuk kepada pokok perkara. Ini dua alasan bantahan tadi. Saya mau bantah bahwa inilah yang sebenarnya jaksa harus pegang teguh dan meyakini bahwa laporan Iklima, aduan Iklima ke Bareskrim sampai saat ini belum ada statusnya. Aduan itu adalah aduan yang selama ini disampaikan oleh Pak Rasman. Dasarnya gitu loh. Dalam dakwaan jaksa, kalau kita merunut ke belakang dulu sekali lagi, itu kan tuduhannya adalah Pak Rasman mengatakan bahwa Hotman Paris diduga melakukan pelecehan seksual kepada Iklima. Kan gitu. Nah, kemudian Iklima sudah membuat laporan. Artinya ada satu perbuatan melawan hukum atau satu tindak pidana yang proses hukumnya masih tergantung gitu loh. Nah, dalam hukum pidana tidak diperbolehkan ketika ada suatu data, ada suatu fakta, ada suatu kejadian yang dituduhkan adalah tindak pidana pencemaran nama baik, maka ini harus terlebih dahulu dibuktikan perbuatannya itu.
baru dia masuk kepada pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baik ini sudah diatur dalam peraturan bersama tentang peraturan bersama tentang penjelasan terhadap pasal 27 ayat 3 ini gitu. Itulah peraturan antara Kapolri, Kejagung, dan juga Kominfo. Ini sangat jelas dinyatakan pada poin D. Gitu. Teman-teman boleh buka lah kan itu. Dan itulah semua kemarin yang kami terangkan di dalam eksepsi kami. Nah kemudian kenapa perkara yang sedang menggantung ini di dalam eksepsi ini ada 2 laporan. Pertama terkait dengan aduan Iklima dan kedua laporan polisi Bintu Mawi Sumurun. Karena memang di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, saya lupa halamannya tapi nanti bisa sama-sama kita buka, itu ada sebuah video yang isinya itu ketika Pak Rasman bersama dengan tim hukum. Ada Leo Situmorang, ada Grip, ada Bu Ida gitu. Yang pernyataannya itu setelah menyampaikan laporan polisi atau setelah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. Nah, makanya semua perbuatan ini berhubungan. Nah, tadi jaksa secara gamblang menyatakan tidak ada hubungannya laporan Bintu Mawi Sumurun itu. Sebenarnya ada gitu. Kata-kata yang disampaikan, kata-kata yang diupload itu adalah kata-kata setelah mendampingi Bintu Mawi Sumurun gitu. Dan itu masuk kepada materi dakwaan. Harusnya itu jangan lempar batu sembunyi tangan gitu kan. Sudah memasukkan dalam materi dakwaan, kemudian kami jawab, tapi mengatakan bahwa itu tidak masuk pada materi dakwaan. Saya pikir itu aja Pak. Silakan Bu Ida. Terima kasih. Saya sebenarnya kecewa dengan jaksa ya. Jangan terlalu mendiskreditkan kita. Ini luar biasa. Masa dalam hukum menyatakan pendapat hukum kita dianggap sesat, kan itu tidak tepat ya. Kita minta jaksanya juga belajar lagi lah dalam bagaimana memberikan jawaban atau dakwaan itu. Semua jawaban eksepsi kami ada dalam dakwaan. Dakwaan itulah yang kami urai menjadi eksepsi, bukan di luar itu. Nah, di sini tadi sesuai dengan disampaikan Pak Rasman bahwa kami dari Pradioto ya sangat apa yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra bahwa undang-undang profesi advokat bukan undang-undang organisasi advokat ya. Profesi itu undang-undang itu sangat punya kekuatan hukum yang setara kedudukannya dengan 4 profesi, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan juga pengacara. Nah, ini harus dipikirkan oleh pihak kejaksaan. Kami secara advokat yang hadir hari ini tersinggung terhadap pernyataan dari kejaksaan tadi. Dia tidak berpikir bahwa yang kami lakukan kok dibilang sesat, kok dibilang kami mengada-ngada. Apa dia paham enggak dakwaan itu? Paham enggak dia? Sementara sebenarnya ini kompetensi absolut yang harus tidak di sini tempatnya, ya, karena ada lokus, ada tempus delictinya. Nah, ini juga harus dipelajari oleh jaksa tersebut. Jangan asal menerima perkara saja. Mungkin di sini kita apresiasi juga terhadap Pak Rasman yang benar-benar ya, yang benar-benar mengikuti aturan. Kalau ada dia membantah dengan undang-undang yang hak imunitas itu, mungkin dia tidak akan hadir di setiap panggilan-panggilan kepolisian sebelum ada surat dari etik tadi. Namun dia sudah mengikuti, kok malah dibilang hak imunitasnya tidak melekat, tidak kebal hukum. Kita tidak menyatakan kebal hukum di sini. Tolong ya Pak Jaksa ya. Saya tersinggung sama Pak Jaksa. Saya akan laporkan peristiwa ini kepada Jaksa Agung tentang menganggap kami pengacara yang hadir hari ini adalah beradilan sesat. Ini kurang asam. Baik. Nggak tepat ini. Terima kasih. Terima kasih, dan saya kira